Shalom Bapak Ibu, Saudara, tolong doain saya supaya nggak tegang. Karena saya sempat waktu dapat tema ini, saya tanya sama Christian, karena dia yang mempersiapkan materi ini. Chris, ini temanya tentang apa ya? Tentang memberi. Ada spesifiknya enggak? Ada, tentang uang. Waduh, saya bilang ini tentang kalau uang kan seringkali kita mikirnya jadi sesuatu yang sensitif ya. Tapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga yang mau belajar untuk jadi dewasa dan tidak melihat ini jadi konten yang sensitif, tapi menjadi satu materi yang kita belajar lebih lagi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita mulai ya. Oke. Bulan ini tema utamanya adalah tentang kingdom lifestyle, tentang gaya hidup kerajaan Allah yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Minggu lalu bagus banget, temanya tentang love your enemy. Saya dapat satu tema, ada kalanya dipertemukan dengan musuh, jadi cara yang Tuhan pakai untuk bikin kita bertumbuh dalam kasih. Saya sharing ini di home, waduh nggak gampang, semua komentar, iya kok itu kayaknya gampang disebutin, tidak gampang dipraktekkan gitu ya. Wah, tapi emang bener sih. Mundur di minggu pertama, Pastor Surya ada bicara tentang kerajaan Allah berarti menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Wow, ini kayaknya juga bukan sesuatu yang gampang untuk kita bisa mengerti dan pahami karena apa sih kerajaan Allah itu, dan kita tuh benar nggak sadar bahwa identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Oke, dan minggu ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang memberi dengan tujuan yang tepat. Tapi saya kasih judul kecil, investasi kekekalan. Nah, ini kita akan bahas di Matius 6 ayat 3-4 dan 19-20. Yuk, jadi memahami cara memberi yang benar sesuai kerajaan Allah itu gimana sih? Saya enggak bicara bahwa kita anak-anak Tuhan dan jemaat-jemaat dan di Lasem enggak pernah memberi, enggak. Saya anggap kita semua sudah tahu dan pernah melakukan memberi. Tapi sekali lagi kita mau belajar tentang sebenarnya apa sih. Yuk kita mau cek hati kita hari ini. Kita mau kalibrasi, benar enggak nih motivasi kita memberi untuk kesenangannya Tuhan, untuk kerajaannya Allah, dan itu jadi gaya hidup. Karena gaya hidup secara fisiknya betul memberi. Tapi gaya hidup yang benar sesuai kerajaan Allah itu sangat tergantung dengan motivasi yang ada dalam hati kita saat kita memberi. Setuju ya? Oke, di Matius 6 ayat 3-4 saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita memberi bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena kita telah menerima kasih Tuhan. Sekali lagi, saya percaya semua jemaat di Lasem sudah memberi, tapi yuk sama-sama kita ulang. Kita belajar lagi tentang motivasi yang terdalam dalam hati kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada Pastor Chris Manusama ya, oke, dia pernah cerita, saya pikir relate untuk saya sharingkan di pagi hari ini. Dia bilang begini, pada saat kita memberikan persembahan, kita bilang sama Tuhan bahwa kita memberikan yang terbaik. Tapi mungkin dari nominal yang kita punya, itu yang paling kecil yang kita kasih. Karena kita masih mikirin sesuatu yang kita nggak mau bagikan untuk Tuhan, karena kita mementingkan kebutuhan yang lain. Karena kita khawatir bahwa uang kita nggak cukup. Saya nggak bilang bahwa itu salah, tapi sekali lagi itu juga jadi perenungan buat saya, apakah betul saya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pemberian kita dengan motivasi yang benar. Sekali lagi, dengan motivasi yang benar. Oke, ada 3 poin. Yang kita hari ini mau belajar dari Injil Matius. Sorry, saya balik dulu ya ke sini. Oke. Nah,
Injil Matius dilatar belakangi oleh khotbah bukit oleh Yesus. Jadi kita mau belajar dari Yesus nih hari ini ya. Yuk, khotbah di bukit mengajarkan bagaimana warga kerajaan Allah harusnya hidup. Bukan hanya sekedar hidup secara lahir ya, tapi juga memiliki hati yang benar di hadapan Allah, termasuk memberi. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya tujuan memberi itu selalu kita maknai menjadi sesuatu yang sakral sih sebetulnya. Enggak berubah sebetulnya, maunya kita memberi dengan motivasi yang benar. Dari dulu sampai sekarang, dan saya percaya kita semua yang ada di sini pun juga tidak punya makna yang lain sebenarnya, tapi tanpa sadar. Karena kita enggak punya gaya hidup kerajaan Allah, kita punya motivasi yang lain. Dan dari dulu sampai hari ini, setiap pembicara, setiap pendeta ataupun pastor selalu menyampaikan bahwa yuk jadikan pemberian ini bukan sebagai sesuatu yang ego kita. Tujuannya hanya untuk mementingkan kepentingan kita. Dan percaya apa tidak, kalau saya sih percaya bahwa Yesus yang dulu khotbah di bukit masih sama seperti Yesus yang ada hari ini untuk kita. Dan dia mengajarkan sesuatu. Karena, nah ini, saya percaya Yesus mendapati motivasi yang salah. Enggak murni tentang memberi. Yesus merasa bahwa manusia punya agenda tersendiri. Saya mungkin iya punya agenda sendiri. Bagaimana dengan kita semua? Yuk kita coba cek lagi, jangan-jangan agenda itu untuk kepentingan saya. Seringkali kita bicara tentang perpuluhan. Kita udah kasih perpuluhan. Seakan-akan kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi kita nggak sadar yang 90%-nya kita kelola nggak benar. Kita pakai bukan untuk memberkati sesama, tapi mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Yesus mau menekankan bahwa pemberian kita harusnya begitu tulus. Sehingga kita sendiri enggak sibuk ngitung jasa atau kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Karena sejatinya memberi itu alasan yang tulus untuk kepentingannya Tuhan. Jadi fokusnya bukan apa yang saya lakukan, tetapi untuk siapa saya melakukannya. Oke, ada 3 poin yang kita bisa mau sharing hari ini. Poin yang pertama, hati manusia mudah menjadikan uang sebagai Tuhan. Benar enggak ya? Kita tanyain yuk sama diri kita. Ini tentang keberhalaan tentunya. Ini tentang ketakutan kita kalau kita enggak punya uang. Kita menggantungkan uang sebagai Tuhan kita. Kita sama-sama membaca dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Yesus mengajarin bahwa memberi utamanya itu bukan tentang uang kan sebenarnya. Ini juga saya juga mau belajar bahwa seringkali saya khawatir. Tapi soal hati, tentang soal motivasi hati kita, percaya apa tidak bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan begitu baik dan Tuhan sudah mengaminkan segala sesuatu untuk kita dari awal. Dan Alkitab nggak pernah bilang juga bahwa uang itu jahat kan. Yang berbahaya adalah ketika uang jadi sumber rasa aman kita taruh di uang kita, identitas kita, sukacita kita. Kalau udah minggu-minggu ketiga kayak sekarang, udah mulai ngelihat rekening-rekening berkurang. Aduh kayaknya teh ngelihat ke sana mau makan ini kemahalan, ini gitu ya. Banyak pertimbangan lah kalau udah akhir bulan mah gitu ya. Mulai mikir tabungan saya nggak cukup nih, saya jadi nggak tenang. Kalau bisnis saya berhasil, hidup saya berarti. Saya ngalamin itu. Saya merasa bahwa kalau bisnis saya maju, orang pandang saya. Dan tanpa sadar, uang menggantikan posisinya Tuhan.
So kita mau belajar apa yang kita lakukan dengan uang seringkali menunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berdaulat. Kalau kita khawatir sama uang berarti uang yang berdaulat atas hidup kita. Kita yang menuhankan uang, bukan kita menuhankan Tuhan. Dan apa yang kita sembah akan menguasai hidup kita. Nah, kalau uang kita anggap sebagai Tuhan, maka tanpa sadar kita akan sulit memberi. Kita sulit berbagi. Kita sulit percaya Tuhan yang memegang kendali dan menyediakan berkat dan segalanya buat kita. Kenapa? Karena memberi terasa seperti kita kehilangan milik kita kasih ke orang lain, hilang. Jadi apa yang paling sulit kita lepaskan? Bapak, Ibu, Saudara, apa yang paling sulit kita lepaskan seringkali menunjukkan apa yang paling kita sembah. Kalau hari ini kita sangat-sangat sulit untuk memberi, jangan-jangan kita lagi menyembah uang sebagai Tuhan kita. Jadi memberi bukanlah kehilangan, tapi mengembalikan miliknya Tuhan. Amin, saudara. Poin yang kedua, nah ini, memberi menolong kita menurunkan berhala dari tahta hati. Jadi memberi, kalau kita memang mau mengimani bahwa memberi itu bukan sebuah kehilangan, kita akan mensyukuri semua apa yang Tuhan kasih. Dan kita nggak akan merasa bahwa saya akan memberi lalu kita berkurang. Enggak. Atau juga kita memberi bahkan kita bisa bertambah. Hitung-hitungannya bukan tentang memberi dan berkurang ataupun bertambah kan. Tapi kan kembali lagi Yesus mau bilang bahwa apa motivasi hati kita memberi. Buat apa yang sudah dipercayakan sama kita, apa yang sudah dititipkan sama kita, kita mau pakai untuk apa. Dan kalau kita pakai untuk memberi, tujuannya untuk siapa? Balik lagi fokusnya untuk siapa kita memberi. Jadi memberi adalah tindakan iman. Ketika memberi, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau sumber hidupku, bukan uangku. Maka ini milikmu akan aku berikan untuk kepentingannya Tuhan. Dan kalau aku memberi bisa menyenangkan hatimu, itulah tujuan yang sebenarnya yang hari ini kita mau coba belajar bahwa gaya hidup anak-anak kerajaan Allah adalah memberi dengan motivasi yang tepat. Yaitu menyenangkan hatinya Tuhan, mengembalikan apa yang memang jadi miliknya Tuhan. Amin. Oke, nah ini yang ketiga, ini yang akan menjadi inti dari apa yang kita belajar hari ini tentang perspektif kekekalan. Jadi keberhasilan dunia bukan ukuran akhir, jadi apapun yang kita lakukan, even termasuk memberi di dunia, itu harus kita mulai belajar mengarahkan untuk apa, untuk siapa. Bukan untuk di dunia ini. Tapi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita mau coba bilang sama Tuhan dan kita mau belajar bahwa kesetiaan pada Kristuslah yang akan diperhitungkan. Tuhan nggak akan perhitungkan berapa besar yang kita beri. Tapi Tuhan akan memperhitungkan motivasi kita, kesetiaan pada Kristus yang akan diperhitungkan. Kita kenal satu kata yang namanya materialistis. Benar ya, tahu ya? Kita sering dengar materialistis. Kalau dari bahasa Latinnya materia, sesuatu yang bersifat fisik. Isme itu kan paham, aliran pemikiran. Materialisme adalah paham yang menganggap materi atau hal-hal fisik sebagai yang paling utama. Dari sudut pandang Alkitab, materialistis artinya menjadikan harta sebagai sumber keamanan utama. Mengukur nilai diri dari apa yang dimiliki, itu materialisme.
dan mengejar kekayaan lebih daripada Tuhan. Itu materialistis. Kalau orang kita bilang singkatnya matre gitu ya. Jadi itulah sebabnya memberi itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk melawan materialisme. Jadi kalau hari ini kita jarang memberi, jangan-jangan kita matre. Ya inilah yang saya nggak suka nih kalau ngomongin gini nih kayak gini ya langsung gitu ya. Seakan-akan menghakimi, enggak ya saudara ya, kita belajar sama-sama. Saya percaya kita semua belajar bersama-sama. Nah, jadi sebenarnya, saya kelewat kayaknya nih. Kayaknya kelewat, ada yang salah nih kayaknya. Kayaknya ada yang jumping deh, itunya PPT-nya, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Yuk, jadi Injil mau menunjukkan bahwa Allah lebih dulu memberi. Sebelum kita memberi apapun, Allah sudah memberi. Bahkan bukan sekedar uang atau berkat, tapi Allah memberikan Yesus anaknya sendiri. Ini yang kalau Pastor Theo bilang keindahan Injil tuh ini nih. Ya, kalau kita mau memandang Yesus sebagai sesuatu hadiah atau berkat yang paling tinggi posisinya, tentunya uang, segala materi, nah itu enggak jadi punya arti ya. Bayangkan, Yesus kasih, menyerahkan kemuliaannya, kenyamanannya, tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya buat kita orang-orang yang berdosa. Semua yang ada dalam kehidupan Yesus, dalam diri Yesus, dalam hati Yesus, bahkan nyawanya Dia kasih buat kita. Itu pemberian yang utama dan mungkin satu-satunya yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun yang kita lakukan di bumi, di dunia ini selagi kita hidup. Oke. Nah, kita akan sama-sama baca dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Oke, jadi ceritanya zaman dulu lagi zaman Yesus hidup, yang jadi harta, yang jadi berhala itu pakaian mewah, gandum, hasil panen disimpan oleh orang-orang yang mungkin punya kuasa ataupun juga memang punya usaha itu ya, emas dan perak. Dan Yesus menyebutnya ngengat. Kenapa ngengat? Karena ini simbol kekayaan tapi bisa habis dimakan ngengat. Lalu karat. Karat diartikan lebih dalam menunjuk kepada sesuatu yang menggerogoti, pelan-pelan tapi merusak. Dan pencuri membongkar. Yesus mau bilang bahwa kekayaan dunia bersifat sementara dan tidak aman. Karena zaman itu rumah-rumah terbuat dari tanah liat, jadi gampang banget dijebol. Jadi inti dari sharing hari ini, saya percaya Yesus jadi teladan yang paling tinggi dalam hal memberi. Setuju? Injil mau bilang bahwa kita kan sebenarnya orang-orang yang sudah bangkrut secara rohani. Kita nggak memiliki apapun untuk membayar dosa kita. Tapi Kristus datang dan memberikan dirinya sepenuhnya. Karena itu kita tidak memberi supaya Tuhan menerima kita. Karena kematian Yesus di kayu salib itu salah satu bukti nyata Dia menerima kita apa adanya. Jadi bukan tentang uangnya,
Kembali lagi tentang motivasi dan hati kita. Kita memberi karena Tuhan sudah menerima kita melalui Kristus. Saudara, percaya apa tidak kalau tadi kita lihat karya salib Yesus, percaya apa enggak bahwa karya penebusan ini jadi karya terhebat, jadi karya terbesar, jadi karya termulia dan termegah sebagai bukti pemberian terbaik Allah buat kita. Karena Dia mengasihi kita sepenuhnya tanpa syarat. Nah, kalau kita melihat nilai kerajaan Allah ini dari kacamata Injil tadi, wow, kita nggak akan pernah nggak rela untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah, dan kita jadi pengelolanya dengan sukarela, melepaskan segala sesuatu untuk yang mendapatkan yang terbaik, untuk mendapatkan apa? Perkenanan Tuhan. Dengan motivasi memberi yang tulus dari hati. Salib bukan hanya mengajarkan memberi, salib melahirkan pemberi. Motivasi orang percaya bukan mencari kasih Allah, tapi motivasi orang Kristen adalah karena sudah menerima kasih Allah. Itu identitas yang perlu kita renungkan terus siang dan malam, bahwa kita sudah menerima kasih Allah lebih dulu. Perenungannya, siapa Tuhan saya, uang atau Yesus? Perenungan yang kedua, mengapa saya memberi? Karena motivasinya ego atau karena Injil? Saya mau tutup dengan statement ini. Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan kekayaan atau uang, tetapi dalam bentuk kemampuan untuk mengelola dan memberi. Seperti yang tadi saya cerita tentang 10% dan persembahan perpuluhan dan 90%-nya kita kelola seperti apa. Apakah sudah cukup perpuluhan lalu dan 90%-nya tidak ada bagian dalam pemikiran kita untuk memberi. Dan gaya hidup kerajaan Allah bukan hidup untuk mendapatkan lebih banyak dari dunia, tetapi hidup karena telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia, yaitu karya salib, salib Kristus. Berkat itu seperti benih dalam genggaman dan menyebarkannya kepada orang lain yang membutuhkan sebagai tanahnya, agar jadi berkat itu jadi banyak. Karena naturalnya kita diciptakan, kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati bukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan saya percaya saat kita memberkati orang lain dengan pemberian kita yang tulus, Tuhan disenangkan. Oke, ini ada John Wesley, ini seorang pendeta. Dia bilang ini bagus banget ya. Gain all you can, save all you can, give all you can. Raihlah sebanyak yang kamu bisa. Tabunglah sebanyak yang kamu bisa. Berikanlah sebanyak yang kamu bisa. Terakhir banget saya mau cerita tentang satu kisah nyata, tapi saya juga nggak berani bilang namanya. Tapi ini ada di sebuah buku yang saya baca, kisah di balik tiket nama gedung gereja. Jadi ceritanya ada seorang anggota jemaat pernah menyumbang dalam jumlah besar untuk pembangunan sebuah gereja. Tapi syaratnya dia harus kasih namanya di pintu gereja. Udah bisa kebayang ya motivasinya seperti apa? Bertahun-tahun kemudian, lalu ia mengaku kepada pendetanya, Pak Pendeta, jujur saya lebih sering memikirkan apakah nama saya masih terbaca dengan jelas enggak tuh di pintu gereja itu.
Lalu pendeta itu dengan lembut, kayaknya Ko Surya kalau ini pendetanya nih mah, lembut gitu ya. Wah, Bapak sudah mendapat apa yang Bapak cari. Nama yang dikenal manusia Bapak sudah dapatkan. Semua orang kenal Bapak. Tapi apakah nama Bapak juga tercatat di surga? Wow. Bapak ini bersujud, menangis, dan dia minta namanya dihilangkan dari pintu gereja. Kisah ini bukan untuk menghakimi, tapi ini cermin bagi kita semua, termasuk saya juga, untuk bisa belajar tentang memberi sebagai investasi kita di kekekalan. Sekali lagi kita sama-sama belajar hari ini, Yesus meneladani bahwa dia menyerahkan dirinya, dia memberikan semuanya yang termegah, termulia untuk kita. Apa yang kita mau lakukan dengan pemberian kita kalau bukan untuk kemuliaan dan kesenangannya Tuhan. Yes. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Yes. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk memberi dengan tujuan yang benar. Ajar kami untuk memberi bukan demi pujian manusia, bukan karena mencari keuntungan, bukan modus ego kami, tapi sebagai ungkapan kasih dan syukur kami kepadamu. Wow. Bentuk hati kami Tuhan, agar semakin serupa dengan hati-Mu, hati yang murah hati dan rela berkorban. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa berinvestasi di kekekalan dengan hidup yang berfokus pada kerajaan-Mu dan kehendak-Mu. Biar setiap berkat yang Kau percayakan pada kami jadi alat untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya firman yang kami dengar hari ini tidak hanya kami pahami Tuhan, tapi juga kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.